Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya di sistem kecerdasan buatan yang akan membahas tentang artificial neural network atau dalam bahasa Indonesia disebut jaringan saraf tiruan atau kadang juga ada yang menyebut simulated neural network atau ada juga yang menyebut neural network saja. Itu sama saja ya. Ini sebetulnya masih seperti saya bilang bahwa ini masih introduction karena untuk membahas artificial neural network mungkin membutuhkan minimal 3 sampai 4 pertemuan. Jadi saya hanya membahas di bagian pendahuluannya saja. Nah, hmm, saya review sedikit tentang ada di mana sih si ANN ini atau si JST ini ya. Kita sudah bahas eh, tentang kecerdasan buatan, kemudian di bawah kecerdasan buatan ada proses learning atau sekarang dikenal dengan machine learning. Di bawah learning atau machine learning, kita akan mengenal lagi deep learning, artinya pembelajarannya lebih dalam lagi. Jadi ini adalah algoritma machine learning dengan logika yang terinspirasi oleh otak manusia yang kita sebut sebagai artificial neural network. Jadi ada yang menyebut juga bahwa deep learning itu artinya adalah algoritmanya menggunakan ANN, artificial neural network. Nah, seperti contoh sehari-hari ya, kalau bagaimana sistem di otak kita bisa merasakan sesuatu. Misalnya kita terantuk batu gitu ya, atau nendang batu gitu, atau eh, nginjak paku atau duri itu ada di kaki dan bagaimana prosesnya bisa sampai ke otak di sini itu melalui yang namanya lapisan-lapisan saraf. Jadi walaupun di kaki, di sini sakitnya, tapi semua merespon. Misalnya matanya tertutup atau bahkan nangis. Kemudian mulutnya bilang aduh, kemudian tangan otomatis megang yang sakit. Kemudian kalau misalnya sakit banget kepala jadi pusing gitu ya. Atau kemudian di sini juga peredaran darah misalnya naik kalau dicek misalnya dari deg-degan gitu. Nah, itu disebabkan karena banyak sekali lapisan saraf yang bekerja akibat dari sensor di kaki, yaitu rasa sakit itu. Eh, jadi otak manusia itu ada mengalami proses inputnya yaitu tadi dari kaki ada duri yang keinjak misalnya, ada kemudian prosesnya di drainnya dan kemudian outputnya seperti mata menangis, mulut mengadu, kaki kaki langsung kaku, misalnya tangan langsung memegang gitu, kepala pusing, tekanan darah naik gitu. Nah itu salah contoh-contoh outputnya. Jadi, karena itu, jaringan saraf yang di manusia itu kita gunakan sebagai model untuk artificial neural network-nya. Karena otak itu kan terdiri dari sekumpulan sel saraf yang miliaran jumlahnya, saling berhubungan, dan itu merupakan unit pemrosesan informasi dasar. Itu disebut dengan neuron. Nanti kita akan lihat bagaimana jaringan neuron. Di manusia itu ada hampir 10 miliar neuron dan 60 triliun koneksi. Nah, ketika kita menggunakan banyak neuron itu bersamaan, maka otak bisa menjalankan fungsinya jauh lebih cepat daripada komputer tercepat yang ada saat ini. Gitu. Jadi, ketika misalnya kaki kita terantuk kuku atau terantuk jari, kukunya lepas gitu ya, dia otomatis kepala itu akan langsung respon. Tidak ada delay misalnya 1 menit kemudian baru dia bilang aduh gitu. Tidak. Tapi karena tadi banyak koneksi, banyak neuron, maka fungsinya akan lebih cepat. Gitu. Nah itulah yang menginspirasi jaringan saraf tiruan. Ketika neuron itu berfungsi secara bersamaan dan koneksinya cepat dan banyak koneksi, maka proses akan lebih cepat. Nah, ini adalah gambaran jaringan saraf kita. Tadi ada di sini ada dendrit ya, ada soma,
kemudian ada dendrit yang keluarnya itu, kemudian ada akson, kemudian ada sinaps. Nah, ketika kita analogikan dari jaringan saraf betulannya ke jaringan saraf tiruan, soma ini dianggap sebagai neuronnya. Jadi ini sistem penerima inputnya. Dendrit itu sebagai input. Tadi misalnya ada jari masuk ketusuk duri gitu ya. Nah itu udah dendritnya. Akson itu dia ada outputnya. Dia akan mengalirkan proses yang tadi sakit itu. Kemudian dia akan masuk lagi ke soma yang lain, sinaps yang lain. Jadi sering terkoneksi. Nah, pada jaringan saraf tiruan, kita analogikan hasil yang tadi, ada yang namanya input layer, yang ini, kemudian ada output layer. Di tengah-tengah, itu namanya hidden layer. Ini bisa terjadi dari 1, 2, 3, bahkan sampai ratusan hidden layer. Kalau kita lihat, sebetulnya saat ini kita belum bisa dan mungkin tidak akan bisa melampaui jaringan saraf secara biologik atau secara alaminya, ya. Seperti tadi bilang bahwa pada manusia itu ada 10 miliar, 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 15 interkoneksinya, sangat kuat sekali. Sedangkan pada artificial neural network sekarang paling tinggi itu 10 sampai pangkat 3 sampai pangkat 4 gitu. Dan secara kecepatan, memang secara kecepatan artificial lebih cepat dibandingkan dengan yang biological untuk maksudnya untuk jenis koneksi yang sama ya. Tapi processingnya adalah serial seperti tadi, inputnya masih harus satu-satu dimasukin. Kalau pada yang nyatanya secara paralel dan masif processingnya berjalan, sehingga ketika kita keantuk batuk maka reaksi mata, mulut, kepala gitu, tangan itu langsung otomatis. Kalau pada artificial masih satu-satu outputnya. Kemudian sangat kompleks. Nah, tadi ini 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 15 untuk koneksinya ya. Kemudian penyimpanannya artificial itu tentu terbatas gitu. Sehingga kalau kita mau nambah informasi baru ya dan itu tidak bisa mengcover, maka kita harus menghapus data yang lama. Kemudian mekanismenya ada mekanisme yang dikendalikan secara terpusat, sedangkan pada biological tidak ada spesifik mekanisme karena sebetulnya mungkin karena kita tidak tahu bahwa bagaimana proses otak itu saking luar biasa kompleksnya ya. Nah, ketika kita masuk ke artificial neural network, maka ada beberapa istilah yang harus dipahami. Pertama, yang ini X ini sebagai input, W itu weight ya, berat atau bobot koneksinya gitu. Kemudian nanti ada outputnya. Nanti kita akan bahas di perhitungannya bagaimana. Nah, ANN itu memiliki kemampuan untuk melakukan klasifikasi. Kita review lagi dan melakukan klasifikasi, yaitu menentukan dia masuk kategori mana, menentukan satu data itu masuk kategori yang mana. Kalau untuk prediksi, maka outputnya dia berupa perkiraan. Nanti kita bahas contohnya. Kalau clustering itu adalah masuk dalam kategori, tapi tidak ditentukan. Jadi dia hanya dikategorikan berdasarkan kemiripan. Kalau pada klasifikasi itu dikategorikan berdasarkan label yang sudah ditulis di awal. Kemudian kemampuannya juga untuk membahas tentang pattern recognition. Nanti ada kuliah metode pattern recognition semester depan bagi konsentrasi yang tertentu ya. Ini akan kita bahas lebih dalam lagi di ANN, di pattern recognition. Nah, kalau kita lihat bedanya, jadi si ANN itu mempunyai kemampuan untuk mengklasifikasikan dan memprediksikan. Kalau pada face recognition misalnya, pada face recognition dia bisa membagi apakah dia perempuan atau laki-laki misalnya.
Kemudian COVID-19 klasifikasi bisa menentukan apakah dia positif atau negatif. Apakah ini spam atau bukan gitu. Kalau pada prediksi, maka outputnya adalah bukan misalnya kalau outputnya dia sudah keluar angkanya. Jadi ketika kita mengecek muka atau wajah, maka akan keluar angkanya 32. Kalau pada perkiraan forecasting emas ya, berdasarkan data, misalnya kita bisa memperkirakan harga emas, maka outputnya adalah harga emas hari ini. Suhu, misalnya kita memperkirakan tanggal 2 hari lagi suhunya akan 35 derajat, maksudnya itu prediksi. Kalau klasifikasi, outputnya dia hanya menyebut apakah akan hujan atau tidak. Itu contohnya. Kita masuk ke studi kasus penerimaan pegawai. Contohnya, penerimaan pegawai ditentukan oleh IPK, nilai wawancara, nilai psikotes, dan nilai pengalaman. X1, X2, X3, X4. Ada 4 input. Hidden layernya kita tidak tahu, bisa jadi Z1, Z2, Z3, sampai Zn. Dan kita outputnya Y1. Jadi ketika di output di apa namanya di outputnya Y1, maka yang kita dapatkan ini adalah diterima ya, diterima atau ditolak. Misalnya kalau diterima, kalau Y1-nya sama dengan 1, maka dia diterima. Maka kalau ini, maka Y1-nya 0. Gitu. Dan lainnya tidak bisa ditentukan. Jadi kita hanya menentukan trial and error. Nanti kita akan bahas di bagian bobot atau weight. Contoh studi kasus lagi, klasifikasi spam. Yang jadi input adalah kalau ada kata-kata selamat, ada kata-kata donasi, hadiah, dan seterusnya, maka itu masuk ke klasifikasi spam gitu. Jadi kalau dia Y1-nya bernilai 1, dia spam. Kalau Y1-nya bernilai 0, maka dia bukan spam. Itu kalau klasifikasi. Bagaimana dengan prediksi? Kalau prediksi, misalnya luas tanah, kita inputnya luas tanah, luas rumah, jumlah kamar, jumlah lantai. Outputnya, kalau tadi pada klasifikasi, outputnya adalah 1 dan 0. Sedangkan pada prediksi, outputnya ada rentang nilai antara 0 sampai 1. Jadi, nanti dia akan dapat outputnya adalah, kan kita ingin prediksi harga rumah, maka ini outputnya adalah harga rumah. Bagaimana dari rentang nilai ini menjadi harga rumah? Itu namanya denormalisasi. Kita denormalisasi dari nilai tadi yang tentang 0,1 menjadi harga rumah dalam rupiah atau dalam dolar misalnya. Oke, kita masuk ke perhitungan simpelnya. Kita anggap kita punya input X1 dengan nilai 0,5 dan ini X2 nilainya 0,1. Di sini masing-masing kita punya bobot. X1 ke Z1 itu 2, X1 ke Z2 itu 1, X2 ke Z1 ini min 1, kemudian X2 ke Z2 ini min 2. Nah, kita akan hitung berapa sih Z1 nilainya. Z1 ini didapat dari, ini kan outputnya dari sini ya, 0,5 kali 2 ditambah, dia dapat dari X2 kali ini, 0,1 0,1 dikali min 1. 0,1 kali min 1. Nah, ini dia 1 sama minimal dengan. Nah, jadi kita dari sini 0,1 dikali min 1. Ini min 0,1 dikali 1 berarti dia ini min ya. Berarti ini 0,1. Ini kita jumlahkan jadi 1,1. Ingat tadi outputnya itu hanya bernilai 0 sampai 1. Jadi kalau 1,1 gimana? Kita namakan diaktifasi.
Nih, contoh-contoh fungsi aktivasi. Ada sigmoid, ada tan, ada lelu, ada likilelu. Yang paling banyak dipakai adalah ini. Jadi ini rumusnya. 1 dibagi 1 tambah E pangkat min X. Jadi kita balik ke sini. Ini kita aktivasi dengan rumus tadi. 1 dibagi 1 tambah E pangkat min, bukan min. Ya, pangkat min tadi berapa? 1,1. Gitu. Ini kita dapat, pakai kalkulator aja, kita dapat 0,75. Jadi ini lihat pangkatnya ini ya. Kita dapat 0,75. Nah, ini jadilah ini 0,75. Ganti dulu ini 0,75. Begitu selanjutnya seperti yang Z2 juga. Yang Z2 itu adalah 0,5 dikali 1. 0,5. Kemudian min 0,1 dikali min 2. Jadi hasilnya 0,5 tambah min 2 berapa? Min 1,5. Kita normalisasi, kita aktivasi. Setelah itu kita dapat ini 0,67. Ini kemudian sama untuk menghitung Y1-nya. Untuk menghitung Y1, kita hitungnya yang tadi. Bobot yang ini, kali ini bobotnya 1, ini yang 2. Ini 0,75 dikali 1 ditambah 0,67 dikali min 2. Ini hitung, kemudian kita, jadi ini 0,75 ditambah min 1,34. Ini hasilnya min 0,59. Ini kita aktivasi. Tadi kita pakai sigmoid ya. Aktivasi dengan sigmoid. Jadi Y1-nya sama dengan 1 dibagi 1 tambah pangkat min 0,59. Jadi plus 0,59. Hasilnya ada 0,36. Nah, berarti ini Y1 itu 0,36. Dan ini akan terus berlanjut sampai ke layar-layar selanjutnya. Sampai ke, kalau ini udah output berarti udah selesai. Nah, kalau ini belum berarti dia akan jadi input buat output selanjutnya. Begitu. Jadi ini kalau kita menggunakan sigmoid. Dan memang sigmoid itu adalah yang paling banyak digunakan. Kemudian, jadi kalau begitu, bagaimana kita menentukan bobot WG ini? Itu adalah ada proses learning yang dilakukan. Jadi, bobot awal kita tentukan secara acak. Makanya si sistem ini, dia bisa belajar sendiri. Ini bobot awal ditentukan secara acak. Kemudian kita akan lakukan perhitungan. Jadi, kita akan melihat, gini, dia outputnya adalah akan terus berjalan sampai output mendekati target. Jadi belum tentu sampai 1. Jadi misalnya kalau 1 itu adalah spam, berarti dia harus mendekati nilai 1 gitu. Bukan berarti harus sama dengan, tapi mendekati nilai 1. Ketika output itu tidak sesuai dengan target, misalnya outputnya 0,2, targetnya padahal 1, maka itu kan ada errornya. Nah, error ini yang kemudian si sistem akan belajar lagi, dia akan balikan lagi ke belakang. Gimana supaya tidak ada error nih? Berarti WG-nya kita acak-acak nih. Balik lagi begitu sampai ke X1 ke X2. Begitu terus, jadi kalau output tidak sama dengan target, bukan tidak sama ya, tidak mendekati target, kan tadi kalau misalnya outputnya 0,9 itu dibulatkan berarti sama dengan 1, itu udah sesuai target. Nah, ini akan dihitung mundur, kemudian diupdate. Nah, dia akan wajib mundur itu akan berhenti ketika nilai output sudah sangat mendekati target. Jadi misalnya dia awalnya outputnya 0,6 gitu. Dia akan balik lagi. Dia akan naik lagi sampai misalnya 0,9. Nah, dia akan
berhenti setelah nilai outputnya tadi mendekati target. Nah, itu untuk perhitungan simpelnya. Kemudian kita akan membahas tentang tipe-tipe jaringan arsitekturnya. Ada yang namanya perceptron, ada yang bilang perceptron saja, tapi ada yang sebut single layer perceptron. Kemudian ini adalah single layer, jadi ada input, ada output. Jadi dia nggak punya hidden layer. Kemudian adalah dia basis network, ada input, ada hidden sama output. Kemudian multi layer perceptron, hidden layernya beberapa lapis ya, misalnya 2 atau 3, 2 ya. Ketika lebih dari 3 itu kita biasanya disebut deep multi layer perceptron atau kita sebut deep learning. Jadi deep learning itu ketika hidden layernya lebih dari 3. Ada lagi recurrent neural network. Jadi ini adalah ada feedback dengan unit memori. Jadi input dari sini, kemudian yang ngasih output ke sini dengan bobot yang beda, kemudian si hidden ini ngasih tag lagi ke sini. Gitu. Dia backpack, dia balik, dia feedback, masuk feedback dengan unit memori begitu. Yang 3 tuh, yang paling banyak tuh ini yang sering dibahas pada arsitektur jaringan SRAM-Tier-1. Ada perceptron, ada multi layer, ada recurrent neural network. Yang lainnya sedikit dibahas ya. Nah, ada 2 jenis per apa namanya ya, trafficnya lah gitu ya. Ketika ada input, kemudian ke hidden, kemudian ke output, itu prosesnya kita sebut feed forward. Feed forward itu jadi maju aja terus gitu. Tapi ada juga yang melakukan proses pembalikan. Jadi misalnya setelah balik ke hidden layer, dia balik lagi. Itu namanya back propagation. Itu prosesnya. Back propagation neural network. Itu prosesnya dia kembali lagi. Untuk apa? Ya itu seperti yang tadi. Mengecek apakah bisa dilakukan peningkatan bobot. Kemudian beberapa tipe neural network yang banyak digunakan. Yang paling banyak itu ada feed forward neural networks. Kenapa? Karena ini yang paling mudah ya. Seperti tadi dia mengalir datanya mengalir saja dalam satu alur gitu. Jadi tidak balik lagi. Nah, data diproses sampai ya sesuai hasil yang diinginkan. Di dalamnya juga sebenarnya mengandung hidden layer, tapi dia mengalir dalam satu aliran. Contohnya adalah facial recognition technology. Jadi pengenalan wajah, misalnya apakah nanti kalau pada klasifikasi apakah ini masuknya laki atau perempuan gitu ya. Kemudian nah itu facial recognition technology. Ini penggunanya banyak, sudah hampir 70%. Kemudian ada lagi yang namanya recurrent neural networks. Nah, ini kompleks, networknya lebih dalam ya, lebih kompleks jaringannya, lebih kompleks kan, dan dia menerima hasil dari sebuah proses. Jadi data itu dia bisa kembali tapi hanya di bagian hidden layer. Kemudian yang populer lagi ada CNN, Convolutional Neural Networks. Dia mengandung banyak layer untuk segmentasi informasi. Dan kemudian inputnya biasanya terdiri dari satu input dan output layer, jadi banyak outputnya gitu. Ini contoh pada image recognition. Di convolutional neural networks itu sebaliknya. Dan ini masuk biasanya pada image processing, karena pada image processing jaringan lumayan banyak dan banyak sekali input yang harus dimasukkan dan juga banyak output juga yang harus diimplementasikan. Nah, kelebihan untuk ANN itu adalah dia mampu belajar adaptif. Jadi seperti tadi, dia akan balik lagi mencari gimana caranya supaya nilainya bisa mendekati nilai target tadi. Kemudian dari self organization, dia punya organisasi sendiri, jadi bisa belajar. Nah, itu kan memang inspirasi dari otak manusia itu. Kemudian real time operation. Perhitungan gesture dapat dilakukan secara paralel, walaupun mungkin tidak sekompleks pada jaringan manusia ya. Sehingga hardware yang dirancang dan diproduksi
bisa lebih mudah kalau kita pakai GST, kalau kita pakai nanti hardware-nya. Sayangnya ketika kita melakukan operasi numerik dengan prestasi tinggi, maka dia tidak efektif karena akan membutuhkan banyak layer dan tidak efisien jika digunakan melakukan operasi algoritma aritmatik, operasi logika, dan simbolis. Jadi pada ANN itu harus dijelaskan label dan sebagainya, itu harus jelas. Kalau tidak jelas, misalnya hanya simbolis saja, maka nanti learningnya akan sulit gitu. Untuk operasional ANN itu butuh trainingnya, sehingga bila jumlah datanya besar, waktu yang digunakan untuk proses pelatihan itu sangat lama. Nah, itulah mengapa GST ini walaupun nanti akurasinya bisa lebih tinggi karena dia bisa belajar sendiri, tapi waktu trainingnya cukup lama. Oke, kita akan mencoba melihat bagaimana si ANN kita aplikasikan di Rapid Miner ya. Kita lihat dulu nih. Nah, ini kita coba data dengan Iris ya. Apa sih data yang ada di situ? Kita lihat. Ini adalah data-data A1, A2, A3, A4. Jadi ini seperti jarak-jarak pada iris mata ya. Nah, ini dia punya labelnya, dia punya kalau parameternya A1, A2, A3, A4 begini, maka dia penyakitnya ada iris sentosa, kemudian ada juga iris versicolor, ada juga iris virginica, sama cuma tiga label aja ya. Nah, kita langsung saja untuk menghitung waktu, kita buka yang kalau kita mau buka untuk iris, untuk ANN ya. Nah, pertama kita split data. Kenapa split data? Karena kita split data menjadi dia data training sama data testing. Jadi 0,7 kalau data training harus lebih besar dibanding data testing ya. Split data, kemudian kita masukkan ini neural network-nya, hidden layer-nya bisa kita tambah-tambah. Ini 12 ya. Kita 2 aja dulu gitu ya. Kita jangan banyak-banyak, 2 aja dulu. Atau 4 lah, kita tahu sedikit. Kemudian ini apply model untuk ngecek nanti model yang terjadi apa. Kemudian performance-nya kita ingin melihat akurasinya. Oke, kita lihat. Nah, ini sampel setnya. Kita lihat ada yang beririsan, ada yang tidak sama. Kita lihat di, nah ini modelnya ya. Hidden layer tadi ada 4, 1, 2, 3, 4. Outputnya tadi ada 1, 2, 3, 4, A1, A2, A3, A4 ya. Outputnya tadi 3, yang virginica, yang setosa, sama apa ya, saya lupa, sama virginica, versicolor, ada 3. Ini kita set tadi 4 gitu ya. Kemudian performance-nya, akurasinya 97,18, sangat bagus sekali. Nah, ini convolution matrix-nya iris sentosnya X-ray 15. Ini ada ternyata ada iris versicolor yang harusnya 15, tapi dia masuk ke iris virginica 1. Kita bisa mengulang di bagian networknya. Kalau ini hidden layer 4 misalnya, apakah dengan menambah misalnya jadi tadi itu berapa ya, sebentar. Ini tadi resultnya 97,78. Kalau kita misalnya ubah ini jadi 10 misalnya hidden layer-nya, apa namanya, 10 ukuran hidden layer ya, atau kemudian bisa kita tambah misalnya saya pengen jadi hidden layer 2, ininya 6 misalnya, apakah nanti akan mengubah ke akurasi. Kita lihat
ternyata lebih kecil, jadi tidak menjamin lebih banyak hidden layer itu akan lebih lebih bagus gitu. Jadi tantangannya adalah kita melakukan ini trial and error, kita coba. Kalau ini tadi 3 misalnya, ini 3 kita banyak latihan, kemudian kita banyak coba, kemudian kita lihat ini tadi 3 malah lebih kecil ya. Kalau tadi, kalau di awal, yang awal tuh kalau kita ubah di sini, ini di remove aja, kemudian kita tadi pakai 5 ya. Nah, apakah akurasinya naik? Akurasinya 100%. Ternyata pada jumlah tadi hidden layer-nya 5 ya, size-nya hidden layer-nya 1, tapi size-nya 5, ya ternyata bisa 100% ya. Jadi itu coba-coba hal seperti itu, coba-coba sehingga kita akan dapatkan nilai yang maksimal gitu ya. Pertemuan ANN ini itu saja, ada mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan dipahami dan juga bisa sebagai input atau referensi kalian untuk nanti mencari metode untuk di tugas akhir. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.